Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini gue ingin coba sharing ke teman-teman ya kesalahan gue dalam melakukan analisis. Nah, apa sih manfaatnya dengan melihat video ini? Ya mungkin ya dengan adanya video ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman sehingga teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang udah gue lakukan gitu guys ya. Oke, langsung aja. Kalau misalnya teman-teman belum menonton video gua bagaimana cara analisis satu time frame, coba teman-teman bisa cek video sebelumnya. Di situ udah gua sertain SOP bagaimana cara analisis satu time frame sehingga mendapatkan profit secara maksimal. Tapi di sini gua akan coba ulas sedikit sehingga teman-teman tahu kenapa gue bisa salah dalam analisis. Jadi gini guys ya. Di dalam teknik analisis satu time frame itu wajib namanya pull setup. Nah, pull setup ini itu seperti adanya ekstrim, CSAK dan juga momentum. Nah, di market gold time frame M15 ini itu sudah terjadi CSAK ya, ekstrim sorry, ini ekstrim, kemudian membuat CSAK dan juga di sini terdapat momentum. Artinya secara pull setup ini sudah benar-benar valid gitu guys ya. Nah, kemudian ketika untuk melakukan entry itu wajib ada konfirmasinya. Nah, konfirmasi di dalam teknik analisis satu time frame ketika untuk kita melakukan entry itu wajib adanya candlestick pattern. Candlestick pattern ini yang wajib keluar itu adalah angle swing dan juga shooting star atau evening star gitu ya, entah itu bullish angle swing ataupun bearish angle swing sesuai dengan setup yang terjadinya. Nah, karena di sini ada extreme buy ya, kemudian di sini ada CSAK buy, momentum buy. Nah, di sini tanpa gua berpikir panjang ya dan gua langsung melakukan entry ketika terjadi momentum, alhasil di sini harga turun floating jauh dan entryan gua yang di sini itu adalah buy limit. Ya, itu kesalahan gua. Nah, ini adalah kesalahan yang benar-benar fatal karena gua keluar dari SOP-nya. Apa yang gua keluarin yaitu adanya konfirmasi re-entry. Jadi sebelum di sini belum ada konfirmasi untuk melakukan entry, gua sudah berani untuk melakukan entry buy terlebih dahulu. Padahal wajib untuk menunggu konfirmasi re-entry-nya. Nah, kalau misalnya sudah keluar konfirmasinya barulah di situ kita bisa melakukan entry. Oke. Coba teman-teman perhatikan. Ya. Oke, bentar. Di sini gua perbesar ya. Nah, di sini enggak ada namanya bullish angle swing. Coba teman-teman perhatikan ketika sudah full setup adanya ekstrim, CSAK momentum. Nah, dia masuk ke area re-entry ya, re-entry buy. Harusnya ke atas di sini. Nah, di sini harusnya ada konfirmasi bullish angle swing, tapi faktanya di sini enggak ada namanya bullish angle swing ya. Justru malah bearish angle swing adanya di sini guys tuh. Hingga akhirnya di sini harga membuat momentum sell. Kita memperhatikan momentum sell kemudian masuk ke area re-entry. Nah, kalau misalnya ini valid ya, membuat namanya bearish angle swing, di sini kita bisa melakukan entry sell. Gitu. Kenapa? Karena di sini setupnya udah bagus. Yang pertama ada CSAK, kemudian ada momentum, dan ketika dimasuk area entry di sini ada konfirmasi ya. Konfirmasi untuk kita melakukan entry itu apa? Namanya angle swing. Tapi kita lihat ya, karena di sini candle juga belum terbentuk gitu. Jadi apa sih kesalahan gua? Kesimpulannya kesalahan gua adalah gua terlalu ceroboh dan gua nggak hati-hati dalam melakukan entry dan gua keluar dari SOP dalam analisis satu time frame nya. Jadi SOP dalam analisis satu time frame itu wajib teman-teman lakukan secara sempurna. Misalnya harus ada full setup ya, maka wajib di chart itu harus ada full setup. Misalnya harus entry-nya harus ada konfirmasi ya, harus ada konfirmasinya. Jangan nyampe teman-teman melakukan entry tanpa adanya konfirmasi. Itu pasti teman-teman bakalan plotting seperti yang gue alamin ini ya di market gold. Dan ini gue bener-bener nyesel banget gitu ya. Ya biasa ya, penyesalan itu selalu datang terakhir. Nyancok. Oke, itu aja sih yang bisa gue sharing ke teman-teman ya. Semoga apa yang gue sharing ini ya bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman juga nggak mengulangi kesalahan yang udah gue buat ya. Bang, gimana hasilnya trading selama seminggu atau sebulan menggunakan analisis satu time frame? Nanti akan gue share di video berikutnya rekapan gue trading selama seminggu menggunakan analisis satu time frame. Oke, stay tune terus dan semoga masih banyak video-video gue yang bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah ilmu teman-teman yang ingin belajar trading, apalagi khususnya menggunakan teknik PBMA. Itu aja yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.